Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Mari kita lanjutkan materi tentang pemrograman bahasa Python, yaitu tentang if-else atau pernyataan kondisi. Nah, di sini sebenarnya perintah untuk if-else ini secara logika sederhananya itu hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi artinya if itu adalah jika. Jadi jika terpenuhi suatu kondisi tertentu, maka akan melakukan suatu tindakan seperti itu. Nah, ini contohnya. Kita langsung ke contoh aja ya, secara umum. Itu pernyataan if atau pernyataan kondisi, if else itu sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Perbedaannya hanya pada bagaimana format penulisan dari penggunaan perintah if dan else di bahasa Python. Kemudian untuk fungsi-fungsinya hampir sama dengan bahasa lain. Di sini ada fungsi sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi sama ya. Nah, untuk di bahasa Python sendiri formatnya adalah seperti ini. If B tanda lebih besar dari A, di sini ada tanda titik 2 di sini. Nah, kalau di bahasa pemrograman C ataupun C++, dia pakai kurung seperti itu. Nah, di bahasa Python dia pakai tanda titik 2 di sini. Kemudian ada bagian yang menjorok di sini. Ada bagian yang menjorok atau indentasi di sini minimal 1. Kemudian print atau tindakan yang harus dilakukan oleh program seperti itu. Oke, itu adalah format untuk penggunaan if. Kemudian di sini ada indentation namanya. Jadi harus dikasih spasi minimal 1 menjorok ke depan. Jika nanti tidak dikasih menjorok spasi ke depan, maka akan error programnya seperti itu. Oke. Mohon maaf jika ada suara bising yang masuk. Kita langsung ke contoh program aja. Silakan dibuka CMD dan Notepad-nya. Kemudian di sini kita ke folder penyimpanan dari Python yang sudah disiapkan. Jika sudah, ini merujuk ke folder ini ya. Jadi saya sudah menyiapkan satu buah folder yang khusus untuk menyimpan file bahasa pemrograman Python di sini. Oke, kemudian jangan lupa untuk buka file Notepad-nya. Ini buka Notepad-nya. Jika sudah, kita akan mulai untuk program yang pertama. Silahkan ini diketik atau di copy. A sama dengan 33, nggak usah pakai titik koma ya. B sama dengan 200. If B if B lebih dari A, ini kan tandanya ke sana, berarti B lebih besar dari A, maka tuliskan tulisan B lebih besar dari A di sini. Oke, kita taruh di sini, kemudian kita save di folder yang sudah tadi disiapkan. Jadi atasnya ini kita copy saja, kemudian ini taruh di sini, di paste. Kemudian kita beri nama program. Ini diganti dulu, all file. Program if else. Oke, kemudian jangan lupa di sini titik py supaya ekstensinya ke ekstensi bahasa Python ini. Program _if _else .p, kemudian dipilih all file, kemudian kita save. Saya copy dulu biar nanti enak manggilnya. Oke, nanti di sini di foldernya yang sudah disiapkan akan muncul program if else di sini. Nah, kemudian kita tinggal panggil saja menggunakan notepad-nya ini. Maaf, kita panggil menggunakan CMD-nya ini. Oke, tadi sudah saya copy, kita ke Ctrl V, kemudian kita jalankan. Kita tulis nama filenya, kemudian py di sini. Nah, bisa kita lihat di sini, karena memenuhi kondisi B lebih besar dari A, maka print B lebih besar dari A di sini. Seperti itu. Oke, sudah.
Kemudian kita ke contoh yang menimbulkan kesalahan. Jadi misal ini programnya tidak dikasih indentation di sini. Kita save. Nah, kita jalankan kembali. Ternyata di sini ada ditemui pesan error. Indentation error, expected unindexed block. Jadi memang harus dikasih indentation paling nggak satu buah spasi di sini. Kemudian ini kalau sudah dibuat seperti ini maju, muncul tanda bintang di sini, ini tandanya bahwa belum di-save. Jadi kita Ctrl S untuk save. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, udah bisa. Oke, jadi untuk nge-save-nya tadi ini ya, save Ctrl S ini biar cepat. Oke. Sudah, kemudian kita ke contoh yang berikutnya adalah contoh yang elif. Elif adalah kata kunci dari bahasa pemrograman Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi atau tidak benar, maka coba kondisi ini. Oke, jadi ini misal kondisinya ketika bagian if yang pertama itu tidak memenuhi, maka akan lanjut ke bagian yang kedua, alias seperti else if ya. Oke, silahkan disiapkan dulu programnya. Kemudian ini di copy dan diketik. Lalu di paste. Kemudian kita Ctrl S untuk nge-save-nya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat nilai A dan B itu sama. Jadi nggak mungkin dia akan masuk ke kondisi ini. Dia akan masuk di kondisi yang kedua yang sama dengan yang nilainya sama. Oke, kita jalankan kembali. Nah, bisa kita lihat di sini dia masuk ke kondisi yang kedua. A dan B bernilai sama. Jadi elif ini semacam else if ya. Jadi kalau yang pertama nggak masuk, maka ke kondisi yang kedua. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita ke else. Jadi kondisi yang ketiga. Jika kondisi pertama tidak masuk, maka akan ngecek ke kondisi yang kedua. Kemudian jika kondisi kedua tidak masuk, maka akan masuk ke kondisi yang terakhir, yang else-nya ini. Jadi kata kunci else memproses apapun yang tidak diproses oleh kondisi sebelumnya. Jadi kalau tidak masuk di sini, tidak masuk di bagian kedua juga, dan tidak masuk di keduanya, maka itu akan masuk ke bagian else. Jadi semuanya masuk ke else. Oke, kita jalankan kembali. Kalau dilihat di sini, nilai A lebih besar dari 33, maka dia tidak masuk di sini, tidak masuk di kedua, maka dia akan masuk ke else-nya. Oke, kita jalankan kembali. Nah, kita bisa lihat di sini dia masuk di kondisi yang terakhir atau yang else-nya. A lebih besar dari B. Nah, teman-teman sekalian perhatikan ya untuk formatnya ya. Format if else itu seperti apa? Dia pakai titik dua di sini. Dia pakai indentasi, ya spasi paling enggak satu di sini. Jadi program yang ini itu masih masuk ke dalam bagian sub dari if yang ini. Yang ini itu masuk ke bagian sini. Yang else itu juga ini. Jadi dia tandanya adalah indentation. Jadi ketika keluar dari indentation, berarti dia sudah beda program lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau ini cuma if else saja. Nah, kita coba programnya. Pendek ya programnya. Langsung definisikan variabel tanpa harus mendefinisikan tipe data. Nggak harus mendefinisikan library. Langsung cuma berapa baris doang. Nggak pakai tanda kurung kurawal, tidak pakai tanda titik koma. Jadi lebih ringkas. Lanjut, ini bisa ditekan kursor atas untuk memanggil program yang sebelumnya. Nah, ini ya, atas bawah. Kemudian kita tinggal enter. Nah, di sini kita bisa lihat ini kalau tidak ada elif-nya tadi, jadi cuma if sama else di sini, kondisinya adalah A lebih besar daripada 33, maka masuk yang else-nya ini berarti B is not greater than A. Oke, jadi maksudnya B eh, tidak lebih besar daripada A. Ini B lebih besar dari A. Oke, ini lebih besar. Lebih besar dari A.
Kita lihat yang di sini. B tidak lebih besar dari A. Oke, saya save dulu. Kemudian kita masukkan ke sini. Lalu kita jalankan kembali. Oke, jadi B tidak lebih besar dari A, karena memang yang lebih besar adalah A. Lanjut, kita ke format if pendek. Jadi, untuk program if else itu bisa kita buat menjadi lebih pendek, seperti ini. A lebih besar dari B. Nah, contohnya ini. Contohnya adalah ini, kita copy ya. Jadi kita bisa membuat format if else-nya itu dalam satu baris. Jadi tidak harus yang seperti tadi itu, gini. Tidak harus seperti ini, tapi kita juga bisa buat dalam satu baris. Jadi cuman 3 baris programnya. Kita save, Ctrl S, kemudian kita jalankan. Nah, jadi bisa juga program if else itu ditulis hanya dalam satu baris program gini. Jadi lebih pendek. Kemudian ketika dijalankan, jika kondisi terpenuhi, maka bisa langsung masuk ke ini, perintah print-nya ini. Oke, ini if versi pendek. Kemudian di if else juga sama, di if else juga bisa. Kita copy programnya ya. Sebentar, ini kita lengkapi dulu di programnya. Oke, ini if else versi pendeknya. Oke, kita bisa lihat di sini sebentar. Ini if-nya mana? Kita coba dulu ya. Jadi ini print A. Kemudian jika A lebih besar daripada B. Oh, ini maksudnya jika A lebih besar daripada B, maka print A. Yang else-nya itu print B. Oke, kita coba programnya. Kita save dulu. Nah, dia yang terprint adalah variabel B di sini. Karena nilai B lebih besar dari A, maka dia tidak masuk ke sini sehingga tidak ngeprint yang A-nya ini. Jadi ini alur programnya. Jika kondisi terpenuhi, maka dia langsung loncat ke depan, ke sini ya, print A ini. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia else loncatnya ke kanan. Jadi ini agak sedikit membingungkan programnya. Tapi kira-kira maksudnya seperti ini. Jadi jika tidak terpenuhi kondisi yang ini, maka dia akan pindah ke sini. Tapi kalau terpenuhi kondisi yang ini, dia akan ke sini, ke print A ini, ke depan gini. Jadi depan atau ke belakang gini. Oke, itu untuk if else versi pendek. Nah, if else yang dituliskan dalam versi pendek itu dinamakan dengan operator ternary atau ekspresi bersyarat di sini. Nah, kembali lagi teman-teman sekalian, sebagai programmer itu bebas. Mau nulis yang versi panjangnya boleh, mau nulis yang versi pendeknya boleh. Monggo, kalau lebih mudah dan tidak membingungkan yang versi yang panjang, maka tuliskan dengan versi panjang seperti itu. Oke, ini contoh yang 3 baris. Jadi kalau yang ini kondisinya hanya 2, kalau yang ini dia kondisinya ada 3. Oke, kita lihat formatnya. Kita coba. Ini saya panjangin dulu. Oke, kita bisa lihat di sini nilai A dan B itu sama, nilainya adalah 330. Oke, ini kondisi yang pertama. Ketika dia terpenuhi, maka dia akan loncat ke print A. Ini A lebih besar dari B. Kemudian ini adalah kondisi else ditaruh di tengah, maka print sama dengan hasilnya. Lalu di sebelah else-nya itu ada tambahan kondisi lagi. If A sama dengan B, maka dia if B else print ini. Jadi ini ada beberapa kondisi ya. Ini kondisi yang pertama, dia akan ke A. Kondisi yang kedua dia sama dengan.
Kemudian, ini kondisi yang sama dengan dulu. Ini kondisi yang kedua. Nah, kalau dia tidak masuk di kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, maka dia akan ke kondisi yang ketiga. Seperti itu. Ini kondisi yang pertama dulu. A lebih besar dari B, maka dia akan ke sini. Yang tengah kita abaikan dulu. Ini kondisi yang kedua ketika sama dengan, maka dia harusnya ngeprint B. Oke, kita coba jalankan programnya. Kalau nggak dijalankan, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Oke, dia masuk ke kondisi sama dengan, padahal sama ya kondisinya ya. Oke, kita coba baca keterangannya. Ini print A, jadi jika lebih besar, dia pasti loncat ke sini. Ini ada else-nya di sini dulu. Oke, jadi ini maksudnya gini. Ini kondisi yang pertama. Jadi ketika nilainya A lebih besar dari B, maka dia loncat ke sini, ke bagian awal. Kemudian ini ada else dulu. Else dulu di sini, itu dia dalam satu baris ini. Oke, kemudian jika nilainya sama, maka dia akan loncat ke sini. Kemudian jika nilainya tidak terpenuhi ini, maka dia akan ke kanan. Jadi alurnya dari sini dulu, kemudian ini ke kiri, lalu baru yang terakhir. Oke, kita coba buat dia itu programnya lebih besar yang B-nya. Oke, kita buat yang B-nya lebih besar. Oke, kalau di sini kita bisa lihat kalau A-nya lebih besar dari B, maka dia pasti loncat ke sini. Tapi ketika nilai B-nya itu lebih besar dari A, maka harusnya dia print B programnya. Oke, silahkan di-save dulu. Kemudian kita jalankan lagi, maka dia akan ngeprint yang B-nya. Oke, tadi yang pertama saya penjelasannya salah. Jadi yang pertama, itu ketika nilai A lebih besar dari B, maka dia loncat ke sini. Kemudian ini else sendiri. Else itu terdiri atas panjang ini programnya. Oke, kemudian jika A sama B itu sama nilainya, maka dia loncat ke kiri. Oke, jadi modelnya dia ke kiri. Jadi program yang terpenuhi, dia loncat ke kiri untuk melakukan tindakan ini. Yang ini juga sama, jika if A sama dengan B, maka dia loncat ke sini, ke kirinya. Kemudian kalau tidak terpenuhi dua-duanya, dia langsung ngeprint yang terakhir, yaitu print B. Jadi modelnya, kondisi ke kirinya itu adalah hasilnya. Ini kondisi ke kirinya itu adalah hasilnya. Itu yang if else 3 kondisi seperti itu. Jadi kalau yang if else versi pendek dia modelnya menjalankan program sebelah kirinya jika terpenuhi seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini ada and dan or. Jadi misal nilainya ada dua kondisi yang ini terpenuhi, maka dia bisa digunakan and untuk menggabungkan dua buah logika. Oke, keduanya bernilai benar. Keduanya bernilai benar. Jadi di sini ada dua buah kondisi. Ini sama dengan yang ada di bahasa C++. Kalau di C++ menggunakan tanda dan ya, dan seperti ini. Tapi kalau di Python dia menggunakan and, langsung pakai kata and. Oke, kalau kondisi and berarti kondisi kanan dan kiri ini harus bernilai sama untuk bukan bernilai sama ya, bernilai benar untuk menampilkan tulisan keduanya bernilai benar seperti itu. Kita coba programnya, kita save, kita jalankan di sini. Nah, kondisinya adalah keduanya bernilai benar atau hasilnya adalah keduanya bernilai benar karena A lebih besar dari B dan C lebih besar dari A. Karena keduanya itu bernilai benar, yang kiri benar dan kanan benar, maka kondisi N terpenuhi sehingga akan menampilkan tulisan keduanya bernilai benar. Oke, itu untuk logika N. Kemudian kita ke logika OR. Oke, ini sedikitnya satu kondisi terpenuhi. Nah, kalau logika OR,
itu salah satu kondisi kanan atau kiri itu benar atau keduanya benar, maka akan dieksekusi perintahnya ini. Jadi salah satu harus kondisinya benar. Oke, kemudian kita jalankan kembali. Sedikitnya satu kondisi terpenuhi. Jadi kita lihat di sini A lebih besar dari B, benar. A lebih besar dari C, ini salah. Walaupun yang sebelah kanan ini salah, karena ada satu kondisi yang benar sebelah kiri, maka tetap ditampilkan tulisan sedikitnya satu kondisi terpenuhi. Itu untuk logika OR. Oke, lanjut kita ke if bersarang. Oke. Programmer dapat memiliki pernyataan if di dalam pernyataan if. Jadi if di dalam if atau dinamakan dengan if bersarang atau nama Inggrisnya adalah nested if. Oke, kita copy ya biar lebih mudah ngelihatnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada indentasi yang pertama. Indentasi yang pertama, kemudian if yang kedua ini if yang pertama di sini. If yang kedua itu ada di dalam indentasi if yang pertama. Nah, ini juga satu baris ya. Ini satu baris gini, ini berarti dalam satu program. Kemudian di dalam if itu ada perintah lagi, itu harus maju indentasinya. Kalau nggak maju indentasinya, maka programnya akan error. Oke, kita save. Kemudian kita jalankan kembali. Sebentar, kita lihat dulu. Nilai X sama dengan 41. Jika 41 lebih besar dari 10, maka print. Oke, benar. Jika lebih besar dari 20, maka print. Jadi ngeprintnya dua kali. Di atas 10 dan di atas 20. Misal ini nilainya itu 15, maka cuma terprint satu buah. Oke, kita coba programnya. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Nilai di atas 10 dan juga di atas 20. Nah, misal kita kasih nilai 15 di sini. Kalau nilainya 15, nilai di atas 10 tapi tidak di atas 20. Oke, jadi ini if di dalam if atau nested if bersarang. Perhatikan indentasinya. Oke, lanjut kita ke pernyataan pas. Oke, jadi jika ada suatu perintah if yang tidak ingin dieksekusi, tidak ingin dilakukan perintah apapun, maka kita bisa menuliskan dengan perintah pas. Oke, jadi kalau pas dia tidak ada perintah apapun. Nah, itu kurang lebihnya penjelasan tentang pemrograman if else di bahasa pemrograman Python. Tadi ada banyak ya pernyataan pas. Jadi dia kondisi yang masuk tapi tidak ingin dilakukan tindakan atau apapun atau hasil apapun, itu menggunakan pas. Kemudian ini ada if bersarang atau nested if. Kemudian ada and dan or di if. Lalu ada if else versi pendek, if versi pendek. Kemudian ada else, lalu ada elif, dan ini indentation, dan terakhir yaitu if-nya sendiri. Oke, demikian teman-teman sekalian, silahkan dipelajari materi pada video ini. Silahkan dikerjakan contoh-contoh programnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.